Diawali dengan kalimat kullu nafsin bima kasabat rohina. Kullu setiap nafsin jiwa atau diri ya, bima kasabat dengan amalnya, dengan perbuatannya, dengan usahanya, rohina tergade ya. Jadi nasib kita itu tergantung kepada amal kita ya. Jadi kalau amal kita jelek, kita terikat ya, terikat, tertahan gitu kan ya. Tapi kalau amal kita soleh, kita bebas, bebas. Dan puncak kebebasan itu adanya di mana? Di sorga ya. Kalau di dunia masih belum bebas ya, belum kan? Di dunia masih harus ngaji ya. Padahal ngantuk ya, harus puasa padahal nggak kuat nahan lapar ya. Nah, itu kan. Nah, kalau di sana nggak disuruh ngaji lagi ya, nggak disuruh saum lagi bu ya. Nah, kemudian apa rohina ya. Jadi setiap jiwa tergadai apa yang telah ia usahakannya ya. Rohina ya itu marbutoh. Marbutoh itu terikat ya. Ada tak marbutoh ya atau alif marbutoh. Kemudian ada mahbusah ya. Rohina itu tertahan ya, tertahan. Kemudian muqayyadah terbelenggu ya. Kemudian muta'allaqah tergantung. Kemudian ghair apa? Mutlaqah tidak bebas ya. Jadi setiap jiwa ya, dengan amalnya, dengan usahanya itu tidak bebas, terikat ya, tergantung, tertahan, terbelenggu ya. Itulah ya kuasa Allah ya, kuasa Allah. Bahkan kita hidup di dunia ini terikat oleh ruang dan waktu ya. Ya. Bisa nggak kita hidup 200 tahun bu? Nggak bisa ya. 100 tahun masih insya Allah kalau 100 tahun. Kalau 200 tahun udah nggak bisa apa-apa. Ya. Demikian pula tempat. Dari dulu sampai sekarang kita di bumi aja. Ya. Dari dulu sampai sekarang kita di komplek agraria aja terus ya. Bahkan jangankan Jakarta. Ya, Jakarta ini Jakarta Timur saya kan belum keubah semua ya. Ya. Udah didatangi semua kan belum bu? Jakarta Timur bu. Ya. Iya, apalagi kemudian durian sawit aja. Kita udah kelilingi semua belum? Durian sawit bu. Ya. Terbatas. Kalau di sana mau tinggal di mana, mau kemana, ya baca tuh bu, surat Az-Zumar bu, luar biasa bu. Bisa kemana-mana, bisa di mana-mana. Ya, dari dulu di sini ibu udah berapa tahun bu? Udah lama ya, udah lama. Saya tinggal di Kebantenan. Kebantenan itu ada 1 sampai 9, belum ke Ubak semua bu. Padahal itu Kebantenan. Belum misalnya kelurahannya Semper Timur, belum kecamatannya Cilincing. Ya, belum kemudian Jakarta Utara. Ini luar biasa bu. Ya, di dunia itu betul-betul terikat oleh ruang dan waktu. Kemudian terikat oleh aturan. Ya, harus punya KTP, punya apa lagi bu? Punya SIM, STNK, punya KK, udah macam-macam. Ya, nah, mau kerja punya ijazah ya bu ya. Makanya enak kalau kerja nggak pakai ijazah atau kerjanya pakai ijazah palsu. Nah, sedangkan diri itu terjemahan dari kata apa? Nafsun. Nafsun itu juga punya beberapa arti ya. Jadi nafsun itu pertama artinya diri, jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Tapi juga punya arti nafsun itu jiwa ya, atau nyawa ya. Nyawa juga terikat bu. Terikat dengan apa? Dengan jasad bu. Ya. Jadi nyawa kita berada dalam jasad kita itu nggak bisa keluar bu, terikat. Baru keluar kalau sudah dicabut bu. Ibu bisa mengeluarkan sendiri nggak bu? Nggak bisa kan? Tapi nanti akan dikeluarkan oleh malaikat yang bernama An-Nazi'at dan An-Nasyitat. Malaikat yang mencabut dengan apa? Keras, kasar, dengan lemah lembut. Yang kafir An-Nazi'at yang nyabutnya bu. Tapi kalau yang mukmin An-Nasyitat ya. Tapi kalau makin lama kan jasad kita makin tua, makin lemah ya. Mungkin nyawa kita juga nggak betah ya. Ya, jalan susah, duduk susah, rebahan juga susah, nggak kayak dulu waktu masih muda ya. Ya. Makanya
ada dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian ketika dipisahkan dari jasadnya. Ya. Ibu ada yang tahu nggak nyawa kita nempelnya di mana ya? Ya, soalnya kalau tangan dicubit sakit ya. Tapi kalau nyawa sudah dicabut nggak sakit lagi, Bu. Ya. Karena di kaki juga sakit, di mata sakit, di mana-mana sakit ya. Jadi nyawa itu ada di mana-mana ya. Tapi baru kemudian terasa ketika nyawa itu dicabut, dipisahkan dari jasad. Peristiwanya disebut at-taroki, ya. Dan itu tidak bisa diruqyah, makanya disebut at-taroki, ya. Tidak bisa diobati, jangankan dengan obat biasa, dengan obat spiritual seperti ruqyah saja nggak bisa. Yang kedua, nafsun itu artinya hati, Bu. Manusia itu punya jasad, punya jiwa, punya hati. Dan hati itu suka berbisik, ya. Tapi bisikan hati diketahui oleh Allah. Allah tahu ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu bisikan hati manusia bahkan lebih dekat dari urat leher manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Itu ada nafsu, Bu. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya ya. Kemudian yang ketiga, ya. Nafsu itu artinya hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan, Bu. Ya, ingin, ya. Nah, itu namanya nafsu. Tapi ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada yang tenang, ya, ada yang tidak tenang. Bahkan ada nafsu yang nyuruhnya kepada yang maksiat melulu. Ada nafsu mutmainah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah. Wa amma man khaufa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan saat menghadap Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsu. Ya. Berat, Bu, mengendalikan hawa nafsu itu berat. Makanya Rasul menyebutnya al-kayyisu. Al-kayyisu itu orang cerdas. Orang cerdas itu ada dua. Pertama yang mampu mengendalikan nafsu. Yang kedua selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ya. Ada yang haji umroh itu ya sampai ratusan juta ya, ya. Belum bekalnya ya, bekalnya ya. Minimal yang paling murah itu kan 23 juta ya. Belum ngurus paspornya, vaksinasi dan segala macamnya, Bu. Itu mau kemana? Mau ke Mekah, mau ke Madinah. Ini mau kemana? Ya, mau ke surga, Bu. Mau ke surga, Bu. Ya. Coba ke surga kalau harus ngurus paspor gimana, Bu? Nah, di surga nggak perlu divaksin ya, karena di surga itu orangnya suci-suci, bersih-bersih, Bu. Bukan hanya lahirnya saja, batinnya juga dibersihkan ya dari penyakit yang namanya gil, Bu. Penyakit yang suka cemburu, ya, suka dendam dan sebagainya. Apa artinya, Bu? Ya, siapa yang takut kepada kedudukannya ketika menghadap Allah, kemudian mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh sorga itulah tempat tinggalnya. Ya. Jadi, Bu, kalau mau masuk sorga kuncinya dua, Bu. Pertama, takut kepada Allah, terutama ketika berdiri di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Ya. Tadi dari rumah ke sini bawaannya berat atau ringan, Bu? Bawaannya semangat atau malas, Bu? Ya. Itu yang harus kita kendalikan. Kemudian makna kullu nafsin bima kasabat rohina, kullu nafsin mahbusah. Ya. Kemudian mu'allaqah, muqayyadah bi a'maliha. Itu maksudnya, Bu. Maksud kullu nafsin bima kasabat rohina itu setiap jiwa tertahan, tergantung dan terikat oleh amal-amalnya.